Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kaisar Xia mengejek, saya tidak tahu tujuan kunjungan mereka ke sini, tetapi bagi keluarga kerajaan Daxia saya, Tianxing Jianzai kali ini adalah perampokan. Manfaatkan api. Su Yi berpikir sejenak dan kemudian mengerti. 7 raksasa kuno menganggap keluarga kerajaan Daxia sebagai makanan mereka, dan cepat atau lambat akan ada pertempuran. Untuk kekuatan seperti Tianxing Jianzai, dalam situasi ini, secara alami tidak mungkin untuk tetap acuh tak acuh. Bagaimanapun, keluarga kerajaan Daxia menempati kota Jiuding dan Gunung Tianmang, yang merupakan tempat paling makmur dan sejahtera di Daxia. Jadi, Tianxing Jianzai telah merencanakan untuk berbaur. Su Yi bertanya. Xia Huang berkata, tidak, mereka tidak ingin berkonflik dengan raksasa kuno itu, mereka hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan. Su Yi berkata, kamu setuju? Xia Huang menggelengkan kepalanya, tidak. Su Yi berkata, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Jika kamu berjanji untuk memberi mereka manfaat, tidak ada bedanya dengan memadamkan api dengan gaji dan minum racun untuk memuaskan dahaga. Xia Huang tersenyum pahit dan berkata, apakah rekan Taois itu ingin melihat mereka? Su Yi berkata, sampai jumpa. Tianxing Jianzai adalah kekuatan perbaikan pedang. Dia ingin melihat apa yang ingin dibicarakan kekuatan ini dengannya. Kelopak mata Xia Huang melompat, dan berkata, teman Taois, jika mereka datang ke sini tanpa niat jahat, tolong jangan ganggu mereka, lagi pula, jika mereka menyinggung Tianxing Jianzai lagi. Kekuatan. Sebelum selesai berbicara, Su Yi menyela, jangan khawatir, saya bukan tipe orang yang dengan santai berkelahi dan menyebabkan masalah. Huan Shaoyou, Yan Jingyun dan penjahat kuno lainnya yang mati di tangan Su Yi, jika mereka memiliki kesempatan untuk mendengar kata-kata ini, mereka tidak akan tahu bagaimana perasaan mereka. Stabil dan tenang, Xia Huang berkata, kalau begitu saya akan mengatur agar mereka mengunjungi sesama Taois malam ini. Ya. Jiuding City, di Loteng. Aleng, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Pu Surong tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat Ah Leng kembali dengan cemas. Ah Leng tampak murung dan menceritakan pengalamannya satu per satu. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, jika bukan karena fakta bahwa gerakan itu terlalu besar dan mempengaruhi kehidupan orang-orang di keluarga kerajaan Daxia, aku harus menjaga orang itu. Dia tampak marah. Pu Surong memperhatikan bahwa Ah Leng terlihat malu, tetapi sebenarnya dia tidak terluka, dan dia langsung lega. Dia berbisik, itu bisa membuatmu layu. Mungkinkah ada keberadaan yang sangat kuat di keluarga kerajaan Daxia? Ah Leng berkata, meskipun saya tidak tahu siapa pihak lain itu, tetapi saya yakin bahwa orang itu bukan karakter biasa, dan kendalinya atas arai batas kota Jiuding telah mencapai tingkat yang luar biasa, dan dia bahkan dapat melihat. Melalui kekuatan yang tersembunyi dalam diriku sekilas, bahkan jika aku adalah Xia Yunjing, aku tidak akan bisa melakukan ini. Mata Pu Surong berkedip dan dia berkata, saya mendengar bahwa baru-baru ini, Su Yi akan pergi ke Gunung Tianmang setiap 3 hari, dikatakan bahwa dia membantu keluarga kerajaan Daxia untuk memperbaiki arai batas kota Jiuding, katamu, akankah ini orang? Ah Leng terkejut, dia. Segera, dia mencibir dan menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Pu Surong berkata, mengapa tidak mungkin? Ah Leng terdiam dan berkata setelah beberapa saat, apakah Penatua Pu berpikir bahwa aku bukan lawan Su Yi? Pu Surong menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu juga mengatakan bahwa pihak lain menggunakan kekuatan arai batas kota Jiuding untuk membuatmu merasa sedikit cemberut, dan karena Su Yi dapat memperbaiki susunan ini, dia secara alami dapat menggunakannya untuk kerajaan. Keluarga, susunan. Mata Ah Leng berkedip, dan berkata, atau, ayo kita lihat ini. Anak laki-laki. Pu Surong berkata, kamu bisa pergi menemuinya, tetapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Ah Leng sepertinya tahu apa yang ingin dikatakan Pu Surong, dan berkata tanpa berpikir, Tetua Pu, jangan khawatir, aku pasti tidak akan main-main. Ada begitu banyak orang di dunia ini yang ingin membunuh anak ini, dan aku tidak sendiri. Pu Surong mengangguk.
Halaman King Yun. Di pertengahan musim semi, bahkan senja dan matahari terbenam sangat indah dan berwarna-warni. Su Yi berbaring dengan nyaman di kursi rotan di tepi kolam. Dalam 7 hari, pedang daun Natal, Suandu, disempurnakan, yang membuat Su Yi dalam suasana hati yang baik, dan bahkan lebih banyak serangga bulan untuk ikan mas roh kolam daripada biasanya. Saudara Su, fenomena langit dan bumi yang terjadi di Gunung Tianmang hari ini ada hubungannya denganmu. Wen Xinzhao bertanya dengan rasa ingin tahu, gadis itu berjongkok di depan kompor kecil di samping, membuat teh untuk Su Yi, dengan es dan salju di pergelangan tangannya, dia cantik dan anggun. Su Yi bersenandung, dan berkata, ini hanya menyempurnakan pedang kelahiran, omong-omong, kamu akan mengenai alam roh, dan aku akan membantumu ketika memperbaiki pedang kelahiran. Mata Wen Xinzhao berbinar dan berkata dengan gembira, kalau begitu saya akan berterima kasih kepada saudara Su sebelumnya. Su Yi tersenyum dan berkata, bukan apa-apa. Apakah itu mendengar Xinzhao atau King Wan, mereka semua berada di tahap akhir dari Stargathering Realm. Tidak akan lama, itu akan menyebabkan malapetaka mengubah roh dan berdampak pada alam yang mengubah roh. Ini mengingatkan Su Yi pada Yue Xichan yang meninggalkan benua Changqing dan pergi ke alam mendalam dari gurun besar. Mata Su Yi sedikit tidak menentu. Segera, dia teringat satu hal dan mengingatkan, hanya ada kurang dari 2 bulan tersisa sampai kedatangan dunia yang mempesona. Pada saat itu, dunia akan lahir belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan besar, saya harap Anda dapat membuktikan Tao dan berubah menjadi alam spiritual pada waktu itu. Wen Xinzhao berkata tanpa ragu, saya mendengarkan saudara Su. Berbicara, dia menggulung borgolnya, membuat secangkir teh roh rebus untuk Su Yi, dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Su Yi mengambilnya, menyesapnya, dan berkata, orang asing akan datang berkunjung nanti, kamu, tuanmu dan King Ya akan kembali ke kamar dulu. Wen Xinzhao membeku sejenak, mengangguk setuju, bangkit dan pergi. Segera. Di luar gerbang halaman, sebuah suara terdengar. Selir saya adalah Pu Surong, saya berharap untuk bertemu Su Gongzi. Su Yi terkejut. Dia pikir itu adalah seseorang dari Tianxing Jianzai. Masuk. Su Yi Dao. Segera, Pu Surong, Aleng dan Ruo Huan mendorong pintu masuk. Mata mereka langsung tertuju pada Su Yi yang sedang duduk di sisi kolam. Melihat bahwa Su Yi tidak punya rencana untuk bangun untuk menemuinya, alis Aleng tidak bisa menahan kerutan, anak ini sangat besar. Pu Surong melirik Aleng, memperingatkan penuh rasa. A mencibir dan menggosok hidungnya untuk menunjukkan pengertiannya. Pada saat ini, gadis dengan rok kuning menyapa sambil tersenyum, Tuan, kita bertemu lagi. Su Yi memandang ikan mas roh di kolam dan berkata dengan santai, kamu melarikan diri terakhir kali, tetapi sekarang kamu berani muncul, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Ruo Huan tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan muda sangat pandai bercanda. Pu Surong berkata pada saat ini, Tuan muda Su, ambil kebebasan untuk menyela, dan lihat Haihan. Saat berbicara, kelompok mereka datang ke sisi kolam dan berhenti. Kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata sapaan, katakan saja apa yang kamu inginkan. Su Yi sedang berbaring di kursi rotan, sisa-sisa matahari terbenam menyinari tubuhnya, dan setiap inci tubuhnya sepertinya memiliki bau malas dan nyaman. Sikap dan sikapnya membuat Aleng sangat tidak menyenangkan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mengapa Anda tidak meminta kami untuk duduk dan menyiapkan teh dan makanan ringan? Di mata Anda. Su Yi meliriknya, dan tiba-tiba berkata, sepertinya kamu binatang kecil yang jahat tidak cukup menderita kerugian di Gunung Tianmang hari ini, dan kamu tidak memiliki ingatan yang panjang sama sekali. Pu Surong dan Ruo Huan saling memandang dan mengerti. Mau balas dendam. Su Yi akhirnya menatap lurus ke arah Aleng. Hanya tatapan menghina yang membuat Aleng sangat marah. Su Yi berkata pada dirinya sendiri, Huang Xia pernah berkata bahwa masalah antara dia dan klan Ziyuehu adalah urusan pribadinya sendiri, dan karena itu, aku tidak berencana untuk terlibat. Jika tidak, kamu akan berpikir bahwa hari ini bisakah kamu pergi. Gunung Tianmang hidup. Aleng tidak bisa tidak berkata, ini konyol, Anda baru saja meminjam kekuatan arai batas kota Jiuding,
apakah Anda benar-benar berpikir bahwa membunuh beberapa roh ada, Anda bisa melanggar hukum? Melihat suasana tegang itu, Pusurong langsung menegur, Aleng. Jangan lupa apa yang kamu janjikan sebelum kamu datang. Ekspresi Aleng berubah untuk sementara waktu, tetapi dia akhirnya menahan diri. Suyi tidak repot-repot memperhatikan orang ini sama sekali. Dia mengeluarkan jangkrik bulan dan memberi makan ikan mas di kolam sambil berkata, jika tidak ada yang lain, pergi saja. Pusurong menstabilkan pikirannya dan berkata, saya tidak punya niat buruk menunggu di sini, dan saya juga meminta Guru Su untuk tidak dikucilkan. Omong-omong, saya benar-benar ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu kali ini. Mari kita bicara. Suyi dengan linglung berkata, bicaralah. Mata Pusurong berkedip, dan dia berkata, saya mendengar bahwa putra Anda pernah memiliki dendam terhadap banyak kekuatan kuno. Meskipun dia saat ini dilindungi oleh keluarga kerajaan Daxia, keluarga kerajaan Daxia saat ini juga menderita masalah internal dan eksternal, dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Ketika bahaya benar-benar terjadi, saya khawatir akan sulit untuk memberikan suaka kepada putranya. Setelah jeda, dia melanjutkan, namun, jika putranya bersedia berjanji kepada saya satu hal, saya dapat membantu putranya keluar dari masalah. Berbicara tentang ini, ekspresi percaya diri muncul di wajahnya yang cantik, kekuatan kuno itu mungkin dapat mendominasi benua Changqing, tetapi di mataku. Sungguh ancaman. Kata-kata ini penuh dengan keyakinan. Suyi bertanya, apa yang kamu ingin aku janjikan? Pusurong tersenyum sedikit dan berkata, ini sebenarnya sangat sederhana. Saya harap Tuan Muda dapat maju dan memutuskan hubungan dengan putri saya King Yuan, jadi kami berpisah dan tidak berkomunikasi satu sama lain. Suyi tercengang dan tidak menyangka bahwa Pusurong ada di sini untuk hal-hal seperti itu. Tetapi poin kuncinya adalah sepertinya tidak ada banyak hubungan antara dia dan Xia King Yuan. Setelah memikirkannya, dia bertanya, hubungan seperti apa yang kamu maksud? Aleng tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, Suyi, semua orang mengerti, jangan berpura-pura bingung, bukankah menurutmu penyamaran seperti ini kekanak-kanakan dan konyol? Dia tampak menghina. Kamu mundur dari jurang dan berbalik tepat waktu, sehingga itu bisa dianggap melegakan dan hal yang baik untuk kamu dan adik perempuan King Yuan. Dia mengangkat matanya untuk melihat Suyi, dan berkata dengan serius, sebaliknya, itu ditakdirkan untuk menyakiti orang lain dan melukai dirimu sendiri. Mengapa? Di mata mereka, tampaknya mereka memiliki kaki dengan Xia King Yuan. Suyi sedikit lucu. Dia dan Xia King Yuan memiliki hubungan yang baik, tetapi mereka tidak dapat berbicara tentang hubungan antara pria dan wanita. Jelas, Pusurong dan yang lainnya salah paham. Saya melihat Pusurong berbisik, saya tahu bahwa membiarkan putra melakukan ini akan menyakiti perasaan putra, tetapi tolong pahami juga bahwa King Yuan akan kembali ke klan bersama saya di masa depan. Dalam masalah pria dan wanita, itu ditakdirkan bahwa tidak boleh ada keterlibatan apapun. Pada akhirnya, suara itu menentukan. Suyi mengerutkan kening dan berkata, jika saya mendengarnya dengan benar, maksud Anda Nona King Yuan tidak bisa menyukai pria lain dalam hidupnya. Pusurong mengangguk dan berkata tentu saja, jika Anda ingin mendapatkan hadiah dari klan, Anda harus menanggung harga dan tanggung jawab di balik hadiah itu. Kilatan cahaya melintas di benak Suyi, dan dia tiba-tiba mengerti, dan berkata, kamu ingin membawa Nona King Yuan kembali ke klan Rubah Bulan Ungu dan mewarisi posisi orang suci. Pusurong tertegun sejenak, dan berkata dengan takjub, jadi putranya juga tahu tentang ini. Suyi menghela nafas pelan dan berkata, jadi, kamu meninggalkan Kaisar Xia untuk mewarisi apa yang disebut posisi suci. Bagus. Pusurong mengangguk. Suyi langsung terdiam. Menurut aturan klan Rubah Bulan Ungu, siapapun yang ingin menjadi orang suci harus benar-benar memutuskan cinta antara pria dan wanita. Pelindung sejati. Suyi tidak berniat mengkritik apakah aturan seperti itu baik atau buruk. Kamu telah menyakiti Kaisar Xia, dan sekarang kamu ingin menyakiti putrimu. Dalam hatimu, apakah posisi orang suci begitu penting? Suyi bertanya. Ini kasar. Pusurong tidak terganggu, dan berkata dengan serius, putra tercinta dari orang tua memiliki rencana yang luas.
Saya Ibu King Yuan, dan melakukan ini secara alami untuk kebaikannya. Apakah putrimu berjanji untuk pergi bersamamu? Su Yi bertanya. Pu Surong berkata dengan tenang, saat ini, Xia Yunjing tidak pernah membiarkan saya bertemu putri saya, tetapi tidak masalah, ketika saya pergi, saya akan pergi dengan putri saya, dia mungkin marah, menjijikkan, dan tidak dapat dipahami sekarang. Ketika dia menjadi orang suci, dia secara alami akan memahami niat baikku. Dia memandang Su Yi, dan berkata, masalah ini, tolong biarkan putra Anda menyelesaikannya. Saya berjanji, selama Anda benar-benar memutuskan hubungan dengan putri saya akan membantu Anda mengubah krisis menjadi aman. Aleng dan Ruo Huan juga memandang Su Yi. Kata-kata telah diucapkan, dan sekarang saatnya untuk melihat posisi Su Yi. Saya melihat Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, saya juga dapat menjamin bahwa kecuali Nona King Yuan sendiri bersedia, jika tidak, leluhur tingkat kekaisaran klan rubah bulan ungu Anda tidak akan dapat membawanya pergi. Begitu kata-kata ini keluar, suasana tiba-tiba menjadi membosankan dan tertekan. Pu Surong mengerutkan kening secara bertahap. Aleng tidak bisa menahan cibiran, dan berkata, Su Yi, tidak baik menggunakan amarahmu. Aku tahu kamu tidak bahagia, dan aku tahu bahwa latar belakangmu menentang langit dan kekuatan bertarungmu kuat, jauh dari menjadi jenius dalam arti umum. Segera, dia mengubah topik pembicaraan dan bibirnya mencibir, tetapi jika saya mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, jika Anda melakukan ini, tidak ada bedanya dengan menghalangi mobil dengan lengan pria. Ruo Huan tidak bisa tidak berkata, Tuan Su, kami hanya ingin meminta Anda untuk menghapus hubungan dengan saudari King Yuan, tetapi Anda mengancam akan menghalangi kami untuk mengambil saudari King Yuan, apakah ini terlalu banyak? Su Yi mengangkat matanya untuk melihat matahari terbenam di langit, dan berkata dengan cemas, aku sudah mengatakan apa yang harus kamu katakan, kamu harus pergi. Aleng mengakui bahwa dia sudah cukup sabar, tetapi Su Yi masih acuh tak acuh. Lihat, yang membuatnya cemberut. Namun, ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Pu Surong menghentikannya, jangan terlalu sibuk. Dada terasa sesak menahan amarah, dan berkata, kakak, tidakkah kamu melihat betapa buruknya sikap orang ini? Menurut pendapat saya, jika dia tidak memberinya pelajaran, dia takut dia akan berpikir bahwa kita adalah orang tua yang baik yang bisa menanganinya. Pu Surong mengabaikan keluhan Aleng. Dia memandang Su Yi yang telah duduk di kursi rotan, dan berkata, saya percaya bahwa ketika Tuan Muda menyadari betapa berbahayanya situasinya, dia akan berubah pikiran. Pada saat itu, saya masih bersedia memberikan bantuan saya. Putra. Dia sangat percaya diri dan memiliki sikap yang baik. Su Yi tidak mengangkat kelopak matanya, sebenarnya, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Pu Surong melihat ini dan hendak pergi. Pada saat ini, suara Wang Jiu terdengar di luar gerbang halaman. Rekan Taoisu, Mi Tianhe, tetua ketiga Tianxing Jianzai, datang mengunjungi orang-orang kuat. Mata Pu Surong aneh, tapi dia tidak pergi dengan tergesa-gesa. Kita lihat saja. Dia mentransmisikan suaranya ke Ruo Huan dan Alan. Keduanya mengangguk. Su Yi melihat sekilas bahwa Pu Surong dan yang lainnya jelas berencana untuk menonton kesenangan itu. Dia tidak repot-repot memperhatikan, dan berkata, bahwa mereka masuk. Senja itu dalam, dan langit ditutupi dengan lapisan abu-abu seperti timah. Di jalan-jalan dan gang-gang di kejauhan, lampu baru saja menyala, dan suara bising dan hidup datang dari jauh. Ketika Wang Jiu muncul dengan sekelompok biksu, King Yun Xiao Yuan juga menjadi hidup. Mengapa Pu Dao You ada di sini? Wang Jiu Dun terkejut. Kamu bicara. Pu Surong tampak tenang dan berdiri di kejauhan bersama Aleng dan Ruo Huan. Wang Jiu memandang Su Yi lagi, dan melihat bahwa yang terakhir tidak keberatan, dia memperkenalkan sambil tersenyum, rekan Daoisu, izinkan saya memperkenalkan Anda. Berbicara, dia memperkenalkan identitas para biarawan di sekitarnya satu per satu. Ada 4 orang kuat dalam kelompok Tianxing Jianzai ini. Dia dipimpin oleh seorang pria kurus dengan pelipis putih, mengenakan jubah biru, membawa pedang kuno, dan temperamennya luar biasa.
Namanya adalah Mi Tianhe, penggarap pedang kesempurnaan agung dari alam fase spiritual, dan penatua ketiga Tianxing Jianzai. Dua pria dan satu wanita di samping Mi Tianhe terlihat sangat muda. Mereka adalah murid sejati Tianxing Jianzai, dan mereka semua memiliki basis kultivasi transformasi roh. Di dunia sekarang ini, kultivasi semacam ini sudah luar biasa dan menakjubkan. Bahkan di Great Wilderness Kyushu, dia bisa dianggap sebagai pemimpin di kalangan generasi muda. Bagaimanapun, seorang anak muda dapat menginjakkan kaki di jalan spiritual, yang ditakdirkan untuk tidak sebanding dengan orang biasa. Namun, peran seperti itu telah lama tidak dapat menarik banyak minat pada Sui. Mi telah bertemu sesama Taois Su. Mi Tianhe tersenyum dan menyapanya. Sui melambaikan tangannya dan berkata, "Saya tidak suka salam, katakan saja sesuatu yang lurus." Ini membuat dua pria dan satu wanita di samping Mi Tianhe mengerutkan kening. Pu Surong, Aleng, dan Ruo Huan saling memandang dan akhirnya mengerti bahwa bukan karena Sui tidak menyukai mereka. Dia melakukan ini pada semua orang. Tindakan arogan seperti itu, jika dibiarkan di dunia ruang terang, saya akan terbunuh berkali-kali. Sebuah difitnah. Di tepi kolam. Mi Tianhe tertawa terbahak-bahak, dan berkata, dalam perjalanan ke sini, saya telah mendengar Taois Weng Jiu mengatakan bahwa Taois Su memiliki temperamen yang lembut dan tidak suka birokrasi. Hanya. Dia melirik Pu Surong dan yang lainnya. Weng Jiu buru-buru berkata, tenang, Dao Youmi, tidak peduli apa yang kamu bicarakan hari ini, Dao Youpu dan identitas mereka pasti tidak akan mengungkapkan apapun. Melihat jaminan Weng Jiu, Mi Tianhe tersenyum dan mengangguk. Dia tidak ragu lagi, dan langsung menyatakan niatnya, mengatakan, rekan Taois Su, Mi ada di sini hari ini karena niat tuannya. Saya berharap dapat mengundang Anda untuk bergabung dengan kami di Tianxing Jianzai. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton terdiam. Weng Jiu sedikit lengah, matanya berkedip. Pu Surong dan yang lainnya juga terkejut. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa Sui dalam situasi kritis, dan mereka berpikir bahwa mereka dapat membantu di salju, sehingga Sui dengan patuh setuju untuk memutuskan hubungan dengan Xia Qingyuan. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Tianxing Jianzai memiliki rencana serupa. Sui bingung, apakah kamu tidak khawatir menyinggung raksasa kuno itu? Mi Tianhe tersenyum dan berkata, sejujurnya, karena saya berani datang, saya secara alami mempertimbangkan risikonya, dan sudah ada tindakan pencegahan. Sui berkata dengan penuh minat, katakan padaku. Yang lain menajamkan telinga mereka. Sebenarnya solusinya sangat sederhana. Pertama-tama, kita perlu bekerja sama dengan kita terlebih dahulu, dan mengubah nama untuk saat ini, dan mengubah identitas baru. Mi Tianhe berkata dengan tenang, selain itu, jika raksasa kuno itu melihat ini dan berencana untuk menjadi musuhku, Tianxing Jianzai, kami tidak takut untuk bergulat dengan mereka, bahkan jika kami kalah pada akhirnya, kami juga dapat memilih untuk mengevakuasi mereka. Benua Changqing. Setelah jeda, dia tersenyum dan berkata, namun, menurut pendapat saya, raksasa kuno itu mungkin tidak berani merobek wajah mereka dari Tianxing Jianzai kami karena Anda sendiri. Setelah mendengarkan, Sui tiba-tiba menyadari. Tianxing Jianzai berasal dari dunia lain. Di benua Azure ini, Anda dapat menyerang dan bertahan. Ini adalah kepercayaan terbesar mereka. Mi Tianhe tersenyum dan berkata, selain itu, untuk mengungkapkan ketulusan Tianxing Jianzai kami, selama teman-teman Tao memilih untuk bergabung dengan sekte kami, mereka dapat langsung dipromosikan menjadi penerus inti, dan mereka tidak tunduk pada aturan sekte. Anda juga tidak dapat mendengarkan pengiriman para tetua sekte. Dan Tianxing Jianzai kita juga akan menghabiskan semua sumber daya kultivasi untuk membangun fondasi spiritual yang paling kokoh bagi Taois, dan bersiap untuk alam pencerahan. Begitu kata-kata ini keluar, bahkan Pu Surong dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka semua dapat melihat bahwa Tianxing Jianzai sangat mementingkan Sui, jika tidak, mereka tidak akan menawarkan kondisi yang begitu murah hati. Terutama frasa, Anda dapat menjadi tidak dibatasi dan tidak mendengarkan pengiriman, saya khawatir sangat sulit bagi kekuatan tertinggi manapun untuk melakukannya. Weng Jiu merasa gugup.
Jika Sui digali oleh Tianxing Jianzai, siapa yang akan membantu mereka memperbaiki arai batas kota Jiuding? Dua pria dan satu wanita di samping Mi Tianhe tidak bisa menahan rasa cemburu. Meskipun mereka adalah murid sejati pada tingkat transformasi roh, mereka tidak memenuhi syarat untuk menikmati perlakuan khusus seperti itu. Yang mengejutkan mereka, Sui menggelengkan kepalanya tanpa berpikir, dan berkata, saya tidak tertarik untuk bergabung dengan latihan sekte. Kata-kata ini masih di hadapan ketulusan pihak lain, dan mereka cukup sopan. Kalau tidak, dia akan mencibir dan mengabaikannya. Bagaimanapun, dalam kehidupan sebelumnya, dia telah lama dikenal sebagai Kyushu Gurun Besar. Bagaimana Anda bisa peduli dengan undangan seperti itu? Ketika mereka mendengar kata-kata Sui, orang lain yang hadir tercengang, seolah-olah mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Itu saja, hanya menolaknya. Bahkan Wang Jiu menggelengkan kepalanya. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah itu dia? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh oleh perlakuan khusus yang sangat kaya. Tapi Sui sepertinya tidak peduli sama sekali. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.